Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isis Maranur Akila dengan nomor induk mahasiswa 2004842, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dari kelas IEK 2B. Nama saya Herdi Ardiansah dengan NIM 2008402 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 2B. Halo, nama saya Syifa Nur Abiad dengan NIM 2005296 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Pada video ini, kami akan membahas mengenai zakat emas dan perak yang merupakan bagian dari zakat mal. Pengertian zakat emas dan perak. Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Sejak berabad-abad silam, emas dan perak merupakan logam mulia yang sangat berharga, tidak hanya sebagai alat pengukur nilai atau penyimpan kekayaan, namun juga berfungsi sebagai alat tukar-menukar. Di masa Nabi Muhammad SAW, emas dan perak sudah beredar menjadi alat tukar yang disepakati kala itu, yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas yang berasal dari Imperium Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak yang berasal dari Imperium Persia. Sebagaimana telah diketahui bahwa para ulama sepakat tentang kewajiban zakat dua jenis logam mulia, yaitu emas dan perak. Di antara hikmahnya adalah mendorong perputaran harta dan pengembangannya sehingga tidak habis dimakan zakat. Dasar hukum zakat emas dan perak. Kewajiban mengeluarkan zakat emas atas kepemilikan emas dan perak sebagai simpanan ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dari Al-Quran disebut dalam surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Ayat tersebut memperingatkan bahwa pada kepemilikan emas atau perak terdapat hak Allah berupa zakat, dan menyimpan emas atau perak tanpa mengeluarkan zakat termasuk kategori kans yang diancam dengan siksaan yang pedih. Kata infak dalam wala yunfikunaha fi sabilillah bermakna infak wajib, yaitu zakat. Kewajiban zakat emas dan perak ini baik dicetak sebagai mata uang atau mandrub, yaitu dinar dan dirham, pun tidak dicetak menjadi mata uang goiro mandrub. Adapun dalil ijma, para ulama telah bersepakat atas diwajibkannya zakat terhadap kepemilikan dua logam mulia, yaitu emas dan perak. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.
Hadis riwayat Muslim. Kategori dan syarat zakat emas dan perak. Kategori zakat emas dan perak. Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak. Yang pertama yaitu logam atau batu mulia dan mata uang. Yang kedua, simpanan, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya. Lalu syarat emas dan perak yang wajib dijakati. Setelah mengetahui tentang kewajiban zakat emas dan perak, lalu selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja syarat emas dan perak yang wajib dijakati. Adapun detailnya sebagai berikut. Yang pertama, milik sendiri. Artinya, kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua, sampai pada haulnya. Artinya, emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Ketiga, sampai nisabnya. Artinya, emas dan perak yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dijakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram emas dan untuk perak sebesar 595 gram. Yang terakhir, yang keempat, bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab. Bentuk-bentuk emas dan perak yang wajib dijakati. Yang pertama, emas dan perak murni. Emas murni atau perak murni dengan berbagai bentuknya seperti logam mulia, perhiasan, satuan mata uang, seperti emas dalam bentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham, itu wajib dijakati. Dan yang kedua, peralatan dan perabotan rumah. Agama Islam mengharamkan pemakaian perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas atau perak, seperti gelas, piring, sendok, pisau, dan lain-lain. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah kalian minum dari gelas emas dan perak, janganlah makan dari piring emas dan perak, karena keduanya, yaitu emas dan perak, untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Hadis Bukhari Muslim. Walaupun pemakaian benda-benda tersebut hukumnya haram, namun pemiliknya berkewajiban membayar zakat berdasarkan konsep dasar bahwa kepemilikan emas atau perak terkena kewajiban zakat karena keduanya adalah logam mulia yang dapat diinvestasikan secara real untuk menghasilkan keuntungan. Begitu juga berbagai peralatan lainnya yang terbuat dari emas atau perak murni. Itu semua wajib dijakati. Perhiasan emas bagi pria. Ajaran agama Islam mengharamkan seorang pria muslim memakai perhiasan yang terbuat dari emas murni 24 karat atau emas yang sudah tercampur dengan logam mulia lain, baik dalam bentuk perhiasan yang dirancang khusus untuk wanita seperti gelang, kalung atau cincin, ataupun bentuk perhiasan yang dirancang khusus untuk pria seperti cincin emas untuk laki-laki. Walaupun pemakaian perhiasan emas hukumnya adalah haram, namun kepemilikannya dikenakan kewajiban zakat dengan menghitung nisab dan haul. Adapun perhitungan nisab didasarkan atas ukuran berat emas tersebut, bukan nilai jualnya. Perhiasan emas dan perak bagi wanita. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berpendapat bahwa penggunaan emas dan perak sebagai perhiasan yang bersifat mubah menggugurkan kewajiban zakat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Perlu dicatat bahwa penggunaan emas dan perak sebagai perhiasan yang dapat menggugurkan kewajiban zakat dengan memenuhi kriteria tertentu, sehingga ketika tidak memperhatikan kriteria tersebut, maka ia tetap terkena kewajiban zakat. Para ulama menjelaskan beberapa kriteria atau dawabit untuk pemakaian emas dan perak sebagai perhiasan yang dapat menggugurkan kewajiban. Yang pertama adalah bentuk perhiasannya terbentuk dari emas atau perak yang dibolehkan secara syar'i, seperti gelang, kalung, cincin yang terbuat dari emas atau perak diperuntukkan bagi wanita. Pemiliknya berniat menggunakannya sebagai perhiasan.
Yang ketiga, penggunaan emas dan perak sebagai perhiasan tidak keluar dari fungsi yang telah ditetapkan kebolehannya oleh syara. Di antaranya adalah at-tahali, yaitu emas sebagai perhiasan fisik. Yang kedua, at-tahliyah, yaitu emas sebagai bagian dari benda-benda tertentu untuk menambah keindahan dan penampilan yang menarik. Yang ketiga, az-zuhrufah, yaitu emas sebagai bahan baku untuk menghiasi rumah dan tempat ibadah seperti masjid dan musola. Dan yang keempat adalah kurang atau berat perhiasan emas dan perak masih dalam koridor wajar atau tidak berlebihan. Batasan maksimal diperbolehkannya seorang wanita menggunakan perhiasan emas atau perak. Dalam hal ini, pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali dinilai lebih praktis tepat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu penggunaan perhiasan emas dan perak dibatasi dengan kriteria tidak berlebihan atau israf dengan standar adat istiadat atau urfi yang berlaku di masyarakat setempat. Nishab dan kadar zakat. Yang pertama adalah nishab zakat. Nishab emas adalah 20 dinar, sedangkan nishab perak adalah sebesar 200 dirham. Bagaimana dijelaskan dari hadis Nabi yang artinya yaitu Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mempunyai uang simpanan 200 dirham dan telah cukup haul atau genap setahun, diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakat setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam suatu harta kecuali genap 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa nisab emas sebesar 20 dirham sedangkan nisab perak sebesar 200 dirham. Adapun dikonversi dengan ukuran berat gram di era sekarang sebagai berikut. Yang pertama, nisab emas sama dengan 20 dinar. 1 dinarnya adalah 4,25 gram. Maka 20 kali 4,25 gram adalah 85 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Atau 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. Maka 200 dikali dengan 2,975 gram adalah 595 gram. Jadi nisab emas adalah 85 gram, itu dalam bentuk emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 595 gram dalam bentuk perak murni. Kadar zakat. Adapun kadar zakat yang harus dibayarkan atas kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab dan 1 tahun adalah 2,5% dari berat emas atau perak yang dimiliki, sesuai dengan Ibnu Hazm yang memberitakan dari Jarir Ibn Hazim dari Ali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak atas engkau sesuatu sehingga nilai emas itu 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah sampai setahun engkau memilikinya, maka zakatnya setengah dinar atau yang lebih sesuai perhitungannya. Hadis Jarir ini menyatakan bahwa nisab emas adalah 20 miskol atau sama dengan 20 dinar. Dari hadis tersebut pula kita ketahui bahwa kadar zakat emas ialah rubu usyr atau 1/40 atau sama dengan 2,5%. Menghitung zakat emas dan perak. Untuk mengetahui kadar zakat yang harus dibayarkan sebagaimana dijelaskan bahwa ulama melalui keputusan Konferensi Internasional tentang Zakat adalah sebagai berikut. Besar emas dikalikan dengan ukuran karatnya, dikalikan lagi dengan harga emas murninya, dikali 2,5%. Maka itu adalah besar zakat yang harus dibayarkan. Contoh pertama, harta yang dimiliki adalah 100 gram emas murni 24 karat dan telah berputar selama 1 tahun. Berarti dikenai wajib zakat karena telah melebihi nisab.
maka zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk emas adalah 1/40 atau 2,5% dikali 100 gram emas yang tadi dimiliki, maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 gram emas. Kemudian jika ingin mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang, perhitungannya adalah 2,5 gram emas dikalikan dengan 550.000 per gram, itu adalah harga emas yang berlakunya, maka besar zakat dalam bentuk uang yang harus dikeluarkan adalah Rp1.375.000. Kemudian contoh yang kedua, harta yang dimiliki adalah 700 gram perak murni dan telah berputar selama 1 tahun. Berarti dikenai wajib zakat karena telah melebihi nisab. Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk perak adalah 1/40 atau 2,5% dikali 700 gram perak, sama dengan 17,5 gram perak. Dan jika zakatnya dikeluarkan dalam bentuk uang, maka 17,5 gram perak tadi itu dikalikan dengan 8.000. Jika pada saat itu harga perak per gramnya adalah 8.000, maka besar zakat dalam bentuk uang yang harus dikeluarkannya adalah 140.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan zakat emas dan perak. Ada berbagai cara untuk menunaikan zakat emas dan perak. Pertama, bisa menunaikan zakatnya berupa emas secara langsung atau bisa dikonversikan terlebih dahulu ke dalam nilai rupiah. Jika ada yang ingin menunaikan zakat emas dan peraknya, Bajnas menerima pembayaran zakat berupa emas secara langsung melalui berbagai mitra Bajnas seperti di Pegadaian, Mitra Bajnas, dan Atnam atau melalui aplikasi Tamasya. Nah, untuk membayar zakat emas dan perak ada 2 cara, yaitu cara pertama, membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Nah, cara kedua yaitu ia membayar zakat emas dan perak dengan uang yang berlaku di negerinya sejumlah harga zakat yang harus ia bayarkan pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menanyakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkannya zakat. Nah, jika ternyata telah mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40 dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disetarakan dalam mata uang di negeri tersebut. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi umat muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Begitupun sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Lalu siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Nah, dalam aturan Islam terdapat 8 golongan orang yang wajib menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yaitu yang pertama, ada fakir. Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Nah, orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua yaitu miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-harinya hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Nah, yang ketiga yaitu ada amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat.
yang bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima ada riqab atau memerdekakan budak. Nah, di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam yaitu ada ghorim atau orang yang memiliki hutang. Ghorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Nah, yang ketujuh yaitu ada fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu ada ibnu sabil. Nah, ibnu sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Perlukah mengeluarkan zakat selain emas atau perak? Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang cara mengeluarkan zakat perhiasan emas yang tercampur dengan benda-benda lain. Maka beliau menjawab, yang wajib dizakati adalah emasnya jika untuk digunakan. Sedangkan batu-batu mulia seperti permata, berlian, dan lain-lainnya, semua ini tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam unsur seperti yang ditanyakan, maka si pemilik hendaknya mencari tahu akan nilai emas yang bercampur dengan unsur-unsur lainnya, dengan bantuan suaminya, walinya, atau dengan memperlihatkan kepada orang yang ahli dalam hal itu. Nah, jika sulit untuk diketahui secara pasti, maka cukup dengan memperkirakannya. Jika emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut telah mencapai nisab, maka wajib bagi pemiliknya untuk berzakat dari emas itu. Nisab emas adalah 82 gram. Emas yang harus dizakatkan adalah 2,5%-nya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Demikian pendapat yang benar di antara beberapa pendapat para ulama. Dan jika perhiasan itu diperdagangkan, maka perhiasan itu dihitung secara keseluruhan termasuk emas, intan, permata, dan lain-lainnya sebagaimana barang dagangan lainnya yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, jika pada cincin, emas, atau perak bercampur dengan perhiasan jenis lain seperti mutiara, kalau bisa dipisah tanpa merusak cincin tersebut, maka yang kena zakat adalah perhiasan emas. Namun, jika tidak bisa dipisah kecuali dengan merusak cincin tersebut, maka diperkirakan saja berapa kadarnya dan dikeluarkan zakat dari emas tersebut. Adapun contoh perhitungan zakat perhiasan yaitu misalnya kalung emas atau murni pada saat mencapai haul yang beratnya 85 gram, sedangkan harga emas yang bukan kalung harganya 500.000 per gram, lalu dikalikan dengan 85 gram. Jadi hasilnya 42.500.000. Tetapi harga emas yang telah bentuk menjadi kalung adalah 60 juta, di mana zakat kalung emas dihitung dengan 1/40 kali 60 juta, yang hasilnya menjadi 1.500.000. Apakah perlu menambah emas pada perak untuk menyempurnakan nisab?
Nah, menurut mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, Syekh Al-Albani, dan Syekh Ibnu Utsaimin tidak perlu ditambahkan untuk menyempurnakan nisab. Sedangkan jumhur mayoritas ulama berpendapat perlu ditambahkan. Namun berselisih pendapat apakah penambahan ini dengan persenan atau dengan qimah atau nilai. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menyatakan tidak menambahkan emas dan perak untuk menyempurnakan nisab. Hal ini didukung oleh beberapa dalil berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fi qolamin isrina miskolan min dahabin wala fi aqolamin mita dirhamisa. Artinya, tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Di sini emas dan perak dibedakan dan tidak disatukan nisabnya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab nih. Kita mempunyai 10 pertanyaan. Silakan dijawab ya, teman-teman. 1. Apa itu zakat emas dan perak? Zakat ini adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 2. Kapan zakat emas dan perak ditunaikan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zakat ini ditunaikan apabila telah mencapai nisab dan haul. 3. Berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari emas dan perak tersebut yang mencapai nisab dan haul. 4. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat emas dan perak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak bila telah mencapai nisab dan haul. 5. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat emas dan perak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 6. Hukum mengeluarkan zakat emas dan perak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hukum mengeluarkan zakat emas dan perak adalah wajib bagi setiap muslim. 7. Cara membayar zakat emas dan perak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Untuk membayar zakat emas dan perak dapat dengan menyisakan sebagian dana dengan nominal setara dengan berat timbangan emas dan perak yang hendak dizakatkan dan menzakatkannya dengan niat zakat emas dan perak. 8. Cara menghitung zakat emas dan perak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rumusnya adalah berat emas atau perak yang dimiliki dikali harga emas atau perak yang berlaku saat itu dikali dengan 2,5%. 9.
Sebutkan 4 bentuk-bentuk emas dan perak yang harus dibayarkan zakatnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1. Emas dan perak murni. 2. Emas dan perak pada peralatan dan perabotan rumah. 3. Perhiasan emas pada pria. 4. Perhiasan emas dan perak bagi wanita bukan sebagai perhiasan. 10. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang zakat emas dan perak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawabannya adalah C. Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat baik dalam bentuk tulisan ataupun kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.